Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya Nana. Semoga kalian selalu sehat. Amin. Di video kali ini, Ustazah akan melanjutkan tentang sistem reproduksi manusia. Tapi kali ini, Ustazah akan membahas tentang fertilisasi. Sebelum itu, mari kita ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya familiar sekali ya tentang fertilisasi ini. Dulu waktu di SD pasti juga pernah dengar fertilisasi. Apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi adalah proses meleburnya inti ovum dan inti sel sperma. Melebur itu artinya menjadi satu. Fertilisasi ini terjadinya di tuba falopi atau ovida, di bagian sistem reproduksi wanita. Masih ingat ya? Proses fertilisasi ini, bertemunya sel sperma dan sel ovum, itu diceritakan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 14. Jadi proses perkembangan dari zigot sampai ke fetus atau ke janin itu dijelaskan di dalam surat ini. Mari kita baca. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Cukup jelas ya nak, bahwasannya proses di dalam rahim ibu gitu ya, itu terjadi proses yang sangat luar biasa. Organ sistem reproduksi wanita sudah Ustazah pernah bahas di video sebelumnya, begitu ya. Nah, di sini Ustazah akan membahas tentang jika ovum atau sel telur itu bertemu dengan sel sperma di dalam tuba falopi. Kalau lupa tuba falopi itu yang mana? Nah, yang ini nih, yang panjangnya itu seperti lengan tangan itu ya. Di dalam tuba falopi ini, jika ovum bertemu dengan sperma, maka akan melebur menjadi satu. Hanya satu sperma yang bisa menembus dinding sel ovum atau sel sperma. Jika terjadi fertilisasi atau peleburan, maka akan terbentuk zigot. Nah, zigot ini hari ke hari berjalan menuju ke dinding rahim atau endometrium sampai menjadi embrio. Nah, ketika menempel di dinding rahim atau nidasi di dinding rahim endometrium, posisinya ini sudah menjadi embrio ya anak-anak ya. Sampai saat itu berkembang terus-menerus, membelah terus-menerus sampai menjadi fetus, menjadi janin, dan menjadi bayi yang sangat besar di dalam perut ibu. Berikut kita akan lihat gambar posisi sel sperma masuk ke dalam sel ovum. Nah, sel sperma harus menembus zona pellucida dan menembus corona radiata, itu berada di dinding atau berada di folikel yang melindungi sel ovum itu. Jadi harus ditembus oleh sel sperma, dan hanya satu sel sperma yang bisa menembus. Setelah ada satu sel sperma yang menembus, maka secara otomatis sel telur ini akan mengeras dan di dalamnya terjadi peleburan dan semakin banyak terjadi pembelahan menjadi zigot. Nah, berikut adalah perkembangan zigot. Jadi dari satu zigot menjadi embrio, menjadi fetus atau janin bayi ya. Nah, perkembangan embrio pasti sangat berhubungan sekali dengan dinding plasenta. Nah, plasenta itu apa sih, Ustazah? Nah, ini plasenta itu terdiri dari 3 lapisan. Apa aja itu? Yang pertama adalah
korion atau membran korion. Yang kedua adalah membran amnion, dan yang terakhir adalah allantois. Nah, membran korion ini adalah membran yang lapisan paling luar di plasenta, begitu ya. Lapisan yang kedua ada membran amnion. Di sana dihasilkan cairan amnion yang biasanya kita sebut dengan air ketuban. Nah, air ketuban ini fungsinya untuk meredam goncangan bayi di dalam perut ibu gitu ya. Jadi tidak sedikit-sedikit goyang langsung terbentur, enggak, karena adanya cairan ketuban inilah dapat meredam benturan itu. Nah, selanjutnya allantois ini adalah berkembang menjadi sistem pernafasan bayi. Jadi bayi di dalam perut ibu tidak bernafas dengan mulut atau hidung, jadi dia bernafasnya lewat plasenta, yaitu melalui allantois. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup singkat ya anak-anak ya pembahasan fertilisasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.